Oh iya. Coba sekarang mau ke sini. Ini mana lagi? Ora. Hah? Iya, direkam. Dari situ. Terima kasih Pak Kades, dalam hal ini Kades Arbelo yang pagi ini atas permintaan kami dari KPK Beliau sudah membantu untuk memfasilitasi pertemuan pagi ini. Pagi ini sebetulnya jam 9 ini kita briefing. Kami dari Kutahan ini bermaksud hari ini ingin melakukan patroli rutin ke kawasan Enggano. Tujuannya dilakukan patroli ini untuk melaksanakan langkah-langkah persuasif, langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat. Karena dalam konsep kehutanan ini ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Apalagi yang kami dengar, kami lihat, kami lakukan olah di dalam kawasan itu, ternyata masyarakat kita berkebun. Jadi dalam langkah tahapan-tahapan itu, alangkah eloknya kami melakukan meningkatkan masyarakat, terutama perangkat desa dalam hal ini, agar apa? Supaya nanti masyarakat kita yang dalam proses berkebun di sana, sebetulnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai teknisnya nanti di sana, karena di sana ada prosesi HDI kan. Nah ini kami kenapa ingin melibatkan Babinsa dan Babin Hakimas ini, agar apa? Membantu kami kehutanan dalam rangka ini untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkebun di sana. Secara teritorial, bahwa dalam satu kawasan hamparan hutan itu dia tidak terpisah-pisah. Batas wilayah pemerintahan. Dan batas wilayah pemerintahan ini, informasi yang saya dapat terakhir, nanti tolong Pak Kades sampaikan ke kami apakah ada klarifikasi itu. Itu sudah final, karena sudah ada putusan MK ya, atau PT UN-nya sudah keluar. Nah, nanti mungkin kami hanya melihat secara garis umum bahwa ini ada batas secara teritorial 2 desa. Tetapi yang mau saya sampaikan pagi ini, kami bukan mengesampingkan Pak, bukan mengesampingkan batas-batas wilayah itu, bukan. Tetapi kami ingin menyatukan 2 kelompok petani ini di sana. Sebetulnya dalam kehutanan nggak ada begitu. Dia dalam satu hamparan itu dia satu kelompok petani. Karena kehutanan tidak pernah memisah-misah batasnya. Kalau dia dalam satu hamparan, satu blok itu ya, ini kawasan hutan Enggano misalnya, satu kawasan. Kalau masyarakatnya berkebun di situ, ini Pak Wim, mereka bisa membuat satu kelompok tani bersama. Dan ini saya sampaikan bahwa saya panggil semuanya, pakai konsep seperti ini. Mereka dalam satu hamparan. Kalau memang nanti legalitasnya seperti yang diminta kemarin kan satu desa tanda tangan kalau bikin kelompok tani. Ini kita bikin format bersama-sama. Dalam satu hamparan itu, dalam satu berita acara, Pak Kades Arbelo tanda tangan dalam satu berita acara, Pak Kades Rimau tanda tangan dari satu berita acara dalam satu format bersama. Nah, mungkin nanti saya juga mau dengar perkembangan terakhir dari Pak Kades, bagaimana perkembangannya di lapangan, dan kami juga nanti setelah ini akan melihat untuk ke lokasi. Nah itu. Jadi selanjutnya saya akan beberkan lagi ada hal-hal yang teknis supaya nanti Babin Katima sama ini nyambung, tahu persis. Kalau bisa ditanyain ke saya langsung ini sebelum nanti kita sama-sama menyampaikan kepada masyarakat kita ini bahwa informasinya itu bisa nyambung. Nah itu mungkin untuk pembukaannya saya sampaikan seperti itu. Saya mungkin sudah pernah berkebun, hanya mungkin karena ditinggal tegakan payu yang di pinggir 15 tahun sudah sebesar ini.
si nangkanya udah segini saya lihat di dalam ini. Kalau lihat dari Enggano untuk belakang saya sampai ke sungainya itu, saya tidak bisa nyebrang ke sana karena tidak masuk dari Enggano. Saya masuk dari Selindung kemarin. Ya dari Selindung ya, tembus ke situ juga kan belakang. Nah itu. Dan saya lihat ada masyarakat yang sudah nanam di sawit di sana usianya di atas 4-5 tahun. Padahal sawit ini belum boleh ditanam dalam kawasan. Tapi saya tutup mata dulu demi petani ini bisa. Kira-kira begitu Pak Bini. Ada pertanyaan dari Babin Katima, silakan saya akan jawab saya jawab. Kalau ini saya konsultasi lagi dengan pimpinan. Kira-kira begitu Pak Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan konteksnya kita dipanggil Pak, dipanggil terkait laporan desa R5. Sedikit dicamar juga mungkin dari Kehutanan kemarin sempat yang hadir. Kita bicara kemarin tuh seyogyanya kita desa tetangga itu akur dari dulu sebetulnya. Maunya kita bahkan bukan desa tetangga sebab kabarannya kalau bisa jangan ribut lah. Dalam hal itu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya nanti saya bisa hamparan kata Bapak tadi, tapi kami tetap bicara konteks wilayah Pak. Karena setiap desa itu ada tapal batas yang itu disahkan oleh negara. Jadi kalau Bapak mengesampingkan itu saya kurang setuju itu. Itu di tapal batas disahkan oleh negara. Nah tapal batas itu kemarin sempat diobrak-abrik oleh R5. Saya katakan di sana kita tapal batas itu saya pribadi ini meskipun lah jadi 2 periode jadi kan tidak pernah merapa itu tapal batas. Artinya tapal batas itu yang ada itu disetujui oleh kedua belah pihak desa R5 itu pada waktu zaman dulu, sehingga mereka tidak dasar mereka tidak terima. Mereka sempat membuat tapal batas bersama orang dari Bandung dicatat itu kan terakhir tetap dimenangkan oleh RBLO. Karena apa? Karena itu RBLO itu disahkan oleh ini Pak. Jadi kemarin R5 itu bukan hanya RBLO sebagai catatan kita, mungkin sebagai perlu Bapak ketahui juga, bukan RBLO yang itu, bahkan pemerintah pun ditutup kemarin juri kemarin, apalagi RBLO. Oke, kita lupakan itu dulu. Kita kembali kata Bapak tadi bahwa ini satu hamparan. Saya memang dengar itu kalau lihat tuh di Kehutanan itu memang satu hamparan Pak. Tapi dalam konteks desa itu tidak bisa kita satukan gitu Pak. Karena setiap desa itu ada adat istiadat lain, ada istiadat masing-masing. Kemudian ada hal-hal yang berbeda. Sebetulnya Pak, hutan Enggano ini dari zaman dulu hutan kami ini awal ributnya timbulnya dari Lemau. Nanti kalau tidak percaya kita panggil R5 sama-sama. Ributnya itu awalnya dari Lemau, lapor sana lapor sini. Nah itu. Kami kemarin Pak ini dengar, hutan RBLO itu sebetulnya di wilayah itu Enggano 40% itu orang R5 Pak. Tapi kita tidak pernah komplain karena kebersamaan kata Bapak tadi. Nah sekarang mereka tuh merong-rong terus merambat terus segala macam. Yang lucunya sekarang mereka ngelapor justru RBLO yang dituduh menjual. Justru RBLO yang dituduh menjual. Nah untuk mendengar berita itu supaya jangan berita bohong lah supaya jelas. Bahkan kawan-kawan ini turun. Kalau saya 5 tuh menjual hutan HP desa di sana itu ada buktinya Pak, ada kwitansinya. Bukan kami ngadu supaya itu diproses, bukan katakan, tapi ini artinya orang harus hati-hati loh mendengar ini, jangan hanya sebelah pihak. Itu bukti-buktinya lah. Makanya hari ini kami minta tolong nanti RT, Kadus dan masyarakat ini siap mengantar Bapak langsung dari awal perbatasan itu. Berapa banyak desa hutan desa itu yang dijual mereka, yang dikelola, yang orang-orang dari mana Anda tahu. Nah, kenapa saya minta gitu? Kalau tidak gitu jeleknya RBL terus. Kita cukup malah Pak, kita biarkan mereka berkebun sekian puluh tahun, tidak ada masalah. Tapi mereka terus. Nah, kalau ini tidak dibatasi, tidak dikasih peringatan kata Bapak tadi, tidak ini RBL dengan R5 ini akan kembali menjadi masalah lagi. Nah, kalau ribut masalah hutan, kembali Bapak juga kan terlibat ini, disebut-sebut istilah. Nah, makanya kami kemarin di kecamatan juga tolong ini di inilah. Kalau memang ini, tapi kembali tadi kata Bapak satu hamparan, oke, memang itu saya juga tahu dari Dinas Kehutanan. Tapi Pak, tolong Bapak selusurin lagi, mohon maaf, kami juga lah belajar bahwa desa itu ada tapal batas ini perintah negara.
perintah negara itu. Dan mengesahkan suatu tapal batas itu juga itu negara. Makanya kemarin melewat pengadilan dari banding sampai ke Medan itu putusnya di sana bahwa RBO ini loh tapal batas yang dibuat kesepakatan itu dari zaman dulu. Nah kami minta tolong sekarang, kalau misal ada pelanggaran, Pak, sekali lagi saya mohon nih, kalau ada pelanggaran, saya tidak membela masyarakat kita. Bapak mungkin kita pernah ngobrol di sini. Mau masyarakat kita mau apa ada pelanggaran silakan. Karena pelanggaran itu bukan ranah kita. Nanti kalau ada teman pelanggaran tentu ranahnya orang kehutanan yang akan ini. Tapi awal kejadian ini, kisruh yang terjadi ini terus berkelanjutan dari kemarin-kemarin. Makanya kami minta tolong nanti orang-orang ini siapa? Mengantarkan bapak-bapak ini ke lokasi dari awal ini. Seterusnya terserah mau kemana nanti. Dari awal R5 yang mengklaim, yang bukan mengklaim ya, lah merambah istilahnya. Begitu banyak. Lucu Pak yang jadi orang belo laut beli di sana, orang apa pange segala macam, orang bahkan di data di sana berpuluhan hektar. Kwitansinya bahkan jual beli sama mereka. Saya kepala desa juga tidak berani mengizinkan kwitansi itu karena saya takut di situ tanah apa kan. Tidak berani saya ikut campur di sana. Nah ini tolong Pak, tolong di ini. Kalau memang ada pembinaan tolong di ini. Nah, tapi sekali lagi jangan hanya RBLO yang ini harapan masyarakat. Kami juga kemarin rapat di desa, ngumpul-ngumpul walaupun rapat besar karena COVID ini. Nah, ini gejolaknya kalau tidak diatasi juga akan besar karena marah masyarakatnya 2 kali. Pertama kemarin dilaporkan ke tentang perbatasan sampai ke Palembang kemudian. Nah kedua sekarang mulai ngelapor tentang masyarakat RBLO yang dituduh menjual hutan. Saya sekali lagi bukan ngebela masyarakat yang jual. Kalau ada masyarakat jual silakan. Tapi artinya kalau mereka ngelapor, mereka seolah tidak berbuat kan? Padahal mereka sudah berbuat di hutan kita lagi, di wilayah kita. Bukan hutan kita, wilayah apa? Nah, jadi selama ini orang R5 tuh nanti Bapak boleh lihat, bahkan hutan di orang disayangkan kan? Disayangkan loh di perbatasan, diganggu. Dia orang rambat terus. Oke kalau mereka apa? Tapi yang lucu mereka mendatangkan orang-orang dari luar tuh. Kebun berpuluh-puluh hektar di situ. Itu beli mereka. Nah ini kalau dia ditindaklanjuti ini kan parah gawe game ini. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nanti saya terima kasih kemarin Pak Naim sudah mampir di kantor kami sebelum mereka ini. Nah saya kesempatan manggil apa ini kemudian ada RT Kadus juga tahu tentang batas-batas itu, batas yang ditentukan pemerintah itu. Nah, kita siap hadir nanti. Dan kawan-kawan yang lainnya siap menunjukkan ini loh yang dibabat yang dijual mereka selama ini. Nah kira-kira tapi tolong mereka itu diperingatkan. Jadi kalau lah diperingatkan mungkin kita selanjutnya kan tidak kayak gini Pak. Yeah. Kami udah terima kasih dari Dinas Kehutanan, dari Pemda Bangka Barat khusus semua mereka tutup tangan, tutup mata kadang-kadang karena hutan. Sebenarnya hutan ini kan tidak boleh di ini. Yeah. Tapi mereka tutup mata karena memikirkan masyarakat anak berkebun tadi. Saya sampaikan juga yang tutup mata ini bukan hanya kabupaten Pak. Kita lalu ke menteri kemarin. Siti Nurbaya tuh saya sudah berhadapan gini. Saya ceritakan tentang desa ini bahwa karena memang desa RBLO ini banyak HP. Mereka berkebunnya di sana Pak. Silakan dia bilang dilanjutkan yang sudah berkebun. Tapi kalau yang belum tuh tolong nanti gimana jangan. Kalau yang berkebun sekarang kami ulangi yang berkebun itu tidak ini Pak. Juga saya sampaikan ke Bapak memang ada di RBLO juga bukan hanya RBLO, RBLO juga marah kalau lahan itu dijual. Itu marah. Makanya kalau Bapak nemukan itu ranah Bapak nanti. Tapi saya minta tolong laporan nih berawal nih yang ribut-ribut hutan nih dari R5. Nah, mereka yang lapor, mereka juga sebenarnya yang membabat. Nah, nanti tolong nih, kita siap semua tadi kan? Ya. Jadi mereka, kami juga di sini yakin Bapak kurang paham nanti Yudi ini orang sini cukup lama, tahu juga batas-batas ini. Nah, didampingi mereka nanti. Jadi tolonglah kalau memang nak ditegur yang bersalah tapi ditegur. Dan kami kalau sampai terjadi apa-apa kami tetap mengakui itu tapal batas Pak. Tapal batas. Memang saya tahu kata Bapak tadi hutan itu bloknya bersama segala macam iya. Tapi saya tetap berpedoman kalau ada masalah itu tapal batas karena tapal batas sekali lagi itu disahkan oleh negara. Ya. Nah, itu. Jadi kira-kira begitu Pak. Nah, kalau memang ada saya yang kurang pas saya mohon maaf. Mungkin nanti ada arahan dari Babin Kamtipmas dan Desa.
Sementara ini begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah membabat besar banyak. Nanti kita tinjau. Jadi kami Paham saya. Kita saya sampaikan tadi kan Oh, dia provokator. masing-masing harus mengakui mana kebunnya masing-masing kan. ya Jadi supaya nanti dari pihak sana juga kita akan datakan di dalam hamparan hutan. tenang. Hah? Tunggu tenang. Tunggu tenang. Di peta kita apa namanya? Sungai tunggu tenang. Ilham apa namanya? Jadi mentok air lambat. Gunung Mentok, air lambat dalam satu kawasan ya. Iya. Berapa total hektar? Sekitar 3.000-an hektar. Ya, 3.000 hektar Pak. Ya, saya minta Bapak usah tinggi-tinggi ngomong itu. Saya mau selesai masalah ini. Bapak mau tujuan mau kebun ke situ? Salah satu ini anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting nanti kalau tadi arahan Pak Kades sudah saya tangkap tadi itu. Sebentar kami Kalau lapor, memang bentar nanti kami ada lapor. masalah Pak Kades ya, masing-masing desa harus bertanggung jawab. Misalnya di desa sana ada masalah, ya sudah dia bertanggung jawab. Secara hutanan nih Pak, ini babinnya juga saya jelasin nanti masalah hutanan ya biar jelas. Jadi kita jelasinnya dengan ranah hutanan. Karena saya datang sini, saya ingin menyelesaikan masalah hutanan. Kalau masalah tapal batas nanti harus ada kepala pemerintahan ini, kabak pemerintahan ya yang tahu wilayahnya. Bukan saya mengesampingkan, tapi saya ingin membuat ini jadi sama-sama berkebun Pak di kawasan hutan. Bukan gini Pak, Nah, ini kan nanti kalau masalahnya kita tinggal cluster. Ini ada perambahan, ini ada apa namanya jual beli tadi ya. ya begini Mak, saya tahu Bapak di orang ini masalahnya kan baru belum lama nih ada kejadian lapor-melapor terkait ke tanah. Jadi mumpung Bapak turun nih, kami minta selesaikan itu. Ya. Jadi kami tidak ngurus desa R5, tapi desa RB nih Pak. Ya. Kebetulan wilayah RB meskipun hutan negara itu. Ya. Nah tapi permasalahannya laporan tuh dari R5. Ya. Sedangkan orang R5 nih ngebabak belur hutan RB lo, istilah wilayah RB lo. Ya paham. Jadi kalau orang nang babak belur hutan R5 itu kan tidak ini. Dia orang babak belur di hutan kami, di wilayah kami, dia orang yang ngelapor itu. Jadi ya hal macam itu udah pacak Bapak kesampingkan. Karena baru-baru ini juga kami ini dari kecamatan masalah ini. Ya kalau masalah hutan ini masa kami nak ngadu ke Babin ini? Babin katanya Babin Sani kan cuma orang penengah. Tetap ngadunya ke hutanan. Nah kebetulan hari ini Bapak nak ke hutanan, udah pacak Bapak mengesampingkan itu. Mengesampingkan kejadian yang baru-baru ini tadi sampai melapor kecamatan itu udah pacak dibuang kan Pak, udah pacak dihilangkan. Bapak turun nih atas nama kehutanan sekarang. 2 minggu yang lalu ada kejadian kan kita nih. Ada apa aja dibiarkan itu Pak. Itu berkaitan dengan itu. Silakan kalau memang Bapak nak, kami terima kasih kalau memang nak mengarahkan, oh lain kali jangan begini-begini, itu kan terima kasih. Terima kasih juga kalau Bapak nak menerapkan ini, silakan nak menerapkan hukum itu. Artinya dari pihak desa, saya selaku kepala desa juga tidak melindungi apa. Ya, ya. Tetapi kejadian ini tolong dibenahi. Ya, kan ada tahapannya Pak Ini Kades. tetap meresahkan. Ya. Sekarang merasakan lah mulai resah dia diadu-adukan kan. Ya. Artinya saya minta masyarakat ini juga karena calling down, tenang dulu. Kan maunya kan kita ini mau berkebun kan, niat kan? Benar nggak? Bisa tenang Pak, tapi yang ngorong. Iya, nanti kita ketemu lagi. Habis ini kan ada acara ketemunya lagi. Setelah kami pemetaan patroli pengamanan, lihat kata Pak Kades tadi saya sudah izinkan masuk kan, jangan ada polemik. Mana masyarakatnya? Mungkin kalau memang kami harus keluarkan SP1, kami SP kan. Ya, Bapak terima bahwa ada peringatan di situ, ada catatannya. Bapak lakukan di situ apa yang salahnya. Ya, tolong nanti itu diperbaiki apa kesalahan-kesalahannya. Sambil nanti di pihak sana juga kami juga lakukan hal yang sama. Kan itu Bapak kan setuju kan? Nah, lakukan yang sama. Nah, nanti tahap berikutnya kita ini kan maunya berkebun kan? Kembali ke situ lagi kan? Kita bukan mau berkonflik masalah ini. Ingat loh, kita bukan mau konflik ranah saya. Nanti saya jelasin nih, saya bukan tidak mau terpancing ke Kades wilayah teritorial. Itu bukannya ranah saya. Saya tidak membagi hutan itu menjadi desa ini, enggak. Hanya nanti secara legalitas saya tahu ini wilayahnya Pak Kades ini. Oke. Saya dudukkan Pak Kades, bagaimana nih wilayah Bapak nih ya. Ini wilayahnya saya tetap dudukkan, tetap. Tapi memandang satu permasalahan hutan itu kita sama-sama Pak. Ini Ya. Pak, mulai kita masuk dari tekong STPA di hutan Palam itu Pak. Sudah, yang kebun itu masyarakat Rimau. Ya. Sudah besar-besar, kita tidak pernah ganggu Pak. Ya. Benar kan? Ya. Tapi sekarang nih Pak, yang kita yang bermasalahkan ini kita yang dilapor Jupri yang berkebun di wilayah kita. Ya. Ya Nah, udah itu yang, Pak. kita udah paham. Nah, Udah kita pahami itu maksudnya jadi nanti. masyarakat yang di sini Pak, Ya. tidak boleh lagi Jupri ini berkebun untuk di wilayah Palam. Intinya itu Pak. Jadi mungkin masalah itu masyarakat Artinya gini Pak, nanti kalau dia orang tunjukkan, kan Bapak tidak tahu nanti kebun siapa-siapa kan? Iya, betul. Mereka nih turun ini.
Nah, jadi kalau orang RB lo yang Bapak tegur nanti cukup lewat saya bisa nyampaikan ke orang masyarakat suratnya kan, Ya. misalnya pakai surat. Ya, ya. Tapi kalau orang R5 kan Bapak tidak tahu. Dengan mereka menunjukkan ini, Ya. malah kan mereka tuh membabat lokasi Atau kita. begini, saya bisa telepon Pak Juprinya. Kita enak sama-sama kan? Coba sama-sama nunjuk lah kebun yang mana-mana, disaksikan sama babinnya. Ini kebun sapa, nanti kami bikin klaster petanya, biar kita bicara jelas. Kita nanti rapat sama, tidak ada ini aja, saya perlebar nanti rapat sama pemerintah, biar ada solusinya. Bagaimana kebun masyarakatnya ada di sini, gitu loh. Tapi ini kelihatannya arahnya nanti akan saya berikan surat peringatan ini. Ya, Iya Pak, gini, saya akan berikan surat makanya peringatan. Jupri itu sudah berani, Jadi Pak, masyarakatnya Pak, jangan ya. nanti dikasih peringatan lah ini kulit ramai pula gini nih. Kan aku bilang peringatan tuh ada 1, 2, 3. Lah kita perbaiki mana yang ini ya sama-sama. Anda tidak punya ikat diambil orang, Pak. Kelana, Pak, kita Makanya kalau di lapangan kalau ngomongnya aku udah tahu nih. Sekarang kan ngomongnya udah tahu ada di barangan. Nah, sekarang barangan nanti petugas ya HAM dilakukan pemetaan cepat nanti. Dan ini ditanya nih bahwa bapaknya hadir semua kebunnya, Pak Rahmat dipimpin secara teknisnya. Nanti saya minta segera datanya kita dapat mana yang di wilayah Pak Beni, kelurahan desa Erbelo Pak ya. Mana nanti kita diskusikan lagi dengan bapak nanti benar nggak petanya itu secara teknis. Nanti segera saya juga panggil Pak Jupri mana yang wilayahnya beliau juga di sini. Mudah-mudahan nanti ketemu data ini. Karena berangkat dari data inilah, kalau data meja ini tidak bisa Pak, barangnya yang mana-mana tidak tahu, nanti saling tuh itu yang jadi konflik itu. Nanti saya mau turun ke lapangan Pak, nanti lihat nanti ya mau turun ke lapangan. Pak, ada pertanyaan tidak kira-kira dari Babin Katimas atau Babin Sah sebelum ini yang bisa saya sampaikan? Nanti secara teknis Pak Rahmat siap-siap apa yang nak disampaikan Pak Rahmat secara teknisnya kira-kira. Silakan Pak, ada pertanyaan coba didengar Sam. Babin Katimas dan Babin Sah hanya pembina desa. Ya. Nah, untuk masalah teknis kehutannya kan dinas kehutanan yang lebih paham kan. Iya. Dan terkait dengan masalah permasalahan ini sebaiknya kita cek dulu di lapangan faktanya bagaimana kan. Ini batas siapa, batasnya di mana kan. Yang disangkakan dari itu apa hutan milik ini yang dijual tuh di mana lokasinya, nanti baru kita lakukan apa yang kata bapak tadi, tindakan persuasif kan. Kalau memang seandainya memang perlu diberikan surat teguran ataupun sanksi, nanti kami kembalikan kepada inilah kepada dinas kehutanan. Yang intinya kami Babin Katimas dan Babin Sah juga selaku pembina desa. Jadi tujuan kami jangan sampai nanti permasalahan ini menjadi konflik antar dua desa kan. Kita kan yang kita hindarkan itu kan, jangan sampai permasalahan yang ini nanti merebak ke permasalahan yang lebih serius lagi. Jadi itu intinya Pak. Mungkin ini masalah orang ke orang orang lama. Kalau satu orang mungkin bisa bilang jadi surat. Mungkin langkah-langkahnya saran saya tentukan dulu batas wilayah. Nah, terus yang masuk ke wilayah masyarakat lain Limau juga kan yang masuk ke wilayah Kanem didata. Nah, dengan cara apa mereka memiliki wilayah itu? Mungkin beli atau apa? Nah, kalau beli dikasih mana? Dengan siapa? Nah, mungkin itu nanti tidak lanjut kita. Kalau saya dapat bilang kalau uang itu bapak memang urusannya urusan, berarti kan bapak nih. Ya. Kalau untuk masalah hukum mungkin lain lagi. Bilangnya kan gitu. Dan nanti Pak kita verifikasi di lapangan itu yang masuk ke wilayah Panem itu data siapa, atas dasar apa dia mengambil lahan itu, dia beli atau mungkin mereka turun menurun atau apa. Kalau kita yang mau kasih sanksi Pak belum pas, karena kita nggak tahu wilayah kan. Betul. Terima kasih dari Babin. Nah, jadi kalau R5 itu mau ngamuk, mau nghabiskan wilayah dia, kami bukan ini Pak Babin, kita tidak ada urus. Yang jadi diurus ini orang yang ngentang-ngentang ini. Bahkan orang-orang dari Belo, dari mana-mana berkebun di sana melalui orang R5 di wilayah kita. Ini loh yang kami ini. Pak, tadi ada cerita, coba diulang lagi kata-kata ada sebenarnya.
mereka berkebun di sana. Ini ceritanya pasti saya nggak tahu Pak ya, yang 2 tahun saya baru masuk sini. Tapi walaupun saya baru, saya menghayal-hayal ini dari kalimatnya. Dulu ini dalam satu hamparan nenek moyang ini berkebun. Ada pohon mangga, pohon ini macam-macam di sana. Nah seandainya batas wilayah itu punya E5 itu ada di si kakek ini dulu berkebun di sini. Ya malah kakek ini berkebunnya di sini. Ini harus bijak kita menyelesaikan. Padahal kami melihat ini dalam satu hamparan hutan. Paham nggak? Paham, Pak. Inilah akan terjadi saling klaim. Kakek saya, ini Alimau, ini kan Limau, Belo. Ini Limau, kakek ini sini juga, ini kakek sini. Tapi kehutanan mandangnya satu. Tiba-tiba ada teritorial. Oke, secara dokumen negara nanti kita Pak Kades mau tekan, oke, kita rapikan. Pak Kades ini yang punya Pak Kades. Oh. Tapi yang permasalahan yang mau saya sampaikan Pak Kades, ini orang dulu berkebun di sini gimana? Apa Pak Kades mau suruh keluar? Ada Pak Beni lah centangan Pak Jupri, tidak tahu kan sekarang. Sekarang di IKA. Nah, IKA bilang ada orang sini nenek moyang di orang di sini. Kebijakan apa nih? Kalau tanyakan juga. Dia juga kebetulan baru berapa periode. Saya jawab Pak. Orang air limau nih. Dari Tubung S ini contoh yang pinggir jalan jasa. Dari Tubung S itu masuk ke dalam tuh TPA tuh Tong Arbelo. Kebun yang besar-besar tuh orang air limau punya Pak. Tidak dimasalahkan itu Pak. Jadi kalau kata Bapak ada cepedak orang air limau dia, kami tidak ada pernah. Kami hargai punya orang. Oke, kesepakatan. Yang permasalahan Artinya yang titik merampokkan terang. sekarang. Pak Bin bisa nangkep ya? Iya. Bisa nangkep. Ada titik terang di situ. Kuncinya peta. Pak, izin Pak kita buka peta Pak. Pak, Iya. kebetulan Fikri ada batas desa yang dari pemerintahan juga kan. Kami Iya, ada kalau peta. Sebentar, sebentar Fikri. Selain peta kehutanan, saya mau peta itu tadi tuh, mapping problem namanya. Ini kebun siapa ada di sana, nama by name by address, bertanggung jawab, nomor handphone, KTP, lampirkan Pak, semua Pak. Ini ada pertanggung jawaban ini. Saya minta dirapikan, nanti kita duduk lagi menyelesaikan ini berdasarkan lapangan. Lebih enak lagi jatuhnya. Karena Pak Kadesnya ada kebijakan itu. Karena nanti saya khawatir ada kebun ya orang masuk itu. Ya kalau Pak Kadesnya legowo begitu, saya lihat masalahnya nanti clear. Saya lihat yang depan. Artinya nanti kalau ada beririsan seperti itu, kita udah ada solusi. Bahwa mereka nanti dari pihak BPD-nya, dari Kadesnya. Jadi kan inti kayak ini Iya. kan, masalah yang lama berkebun di air belo kan tidak dipermasalahkan. Ya. Yang jadi permasalahan masalah yang ada penyerobotan, katakanlah penyerobotan lah. Ya. Nah, di situ. Itu yang dipermasalahkan. Yang di wilayah RBLO kan? Air belo. Kalau Kalau dari segi ini air belo tidak pernah mempermasalahkan yang itu batas juga wilayah. catatan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, yaudah. Ya sudah, makanya aku bilang tadi kita jangan panjang-panjang. Tidak usah kita ribut-ribut. Aku nak nyelesaikan masalah ini. Saya tugaskan petugasnya nanti sudah siap. Gambar, foto, drone. Hanya drone ada deh. Sampai bisa bantu kami drone. Aku perlu gambar existing dari ketinggian. Nah, kalau aku nak mempertahankan Bapak saya namanya. Sidik. Ada nama yang kemarin di foto Sidik. Sidik saya. Ah. Jadi Pak, Kelak. saya mau Kelak. ngomong Pak ya Pak. Nah, Awal mula saya kerja. Kami masuk situ, kita pasang. Jadi jangan sampai, ini ya Pak, jangan salah Pak. Hubungan kami itu untuk berjuang, bukan untuk melarang orang Pak. ah. Jadi kami pasang laporan kita. Hmm. Nah itu ya Pak yang jadi masalah. Oke. Kalau emang omongannya pernah agak susah ngano datanya. Nanti kita konfirmasi data, Pak. Ntar ini Jupri ngomongnya juga enak. Ini data, Pak. Misalnya, Pak. Hutan. Jadi kawasan hutan kelompok tani itu ada petanya, Pak. Ini pacaangan kau ikan ya. Sampai yang berkebun di sini, sampai di kebun situ ada peta. Belum kami keluarkan. Nah, maksud kami itu jangan keluarkan orang kelompok itu di desa kita. Misal kelompok orang berang berkebun di RBLO, Bapak keluarkan. Terhina orang RBLO ini kan kenapa? Itu. Yang penting kan ada pembicaraan, Pak. Saya nangkap yang ini dulu, selesaikan. Siapa tahu ada orang ini, orang L5 itu di Belo Laut tadi kan misalnya. Solusinya udah dapat kan, kalian tidak ada mempermasalahkan. Oke, kalau orang air Belo tidak pernah berkebun di L5 kan? Sudah. Sementara, maka saya butuh petanya. Bukan peta teritorial, saya baca ini Pak. Nanti itu kita setelah itu lihat, oh rupanya ini masuk ke desa Belo. Oh ini masuk ke sini. Kami kehutanan harus bicaranya rampung dulu. Setelah itu data rampungnya keluar, baru saya duduk bersama. Mana wilayah Pak Beni ini sebenarnya? Dengan titik koordinat Nah, ini. kalau nanti Bapak lihat, kan? wilayah Pak Beni tanya Pak Beni itu ada peta tuh, lengkap tuh. Wilayah kami, peta desa. Petanya tidak bisa Bapak bikin, kita sama-sama Pak. Peta negara tuh Pak, mana surat coba. Iya. Nih, Bapak lihat, peta negara nih. Bukan peta Beni muatan nih negara muatan nih. Yang diputus ke negara. Nah. Coba Pak Kadus, buat deh. Peta negara jangan Pak Beni buat atau buka.
pacak bapak nyampingkan itu. Saya udah paham Pak, ini peta teritorial wilayah. Yang saya bicarakan tadi peta kebun masyarakat. Paham nggak Pak? Iya, yang saya bicarakan tadi kalau di desa peta ini ada orang ini mau bapak izinkan kebun kami ngamuk di sini masyarakat. Iya nanti kita petakan Itu. lihat. Oh ternyata memang ada. Boleh Kalau itu. sekarang kita ngomong, oh orang ahli mau berkebun di sini, kan barang nggak bisa saya benarkan. Nanti jadi omongan di sana. Makanya bagus kita putar. Ah. Ini contoh. Iya. Kemarin Pak Naim baru cerita tadi ada jalan, ada jalan Tanjung Ular Air Putih. Orang air limau yang berkebun di desa di RB itu dipanggil disuruh perintah kita manggil. Ya. Karena wilayah RB lo. Berarti mereka harus izin di RB lo, Pak. Ya. Makanya orang limau yang kebun yang kena jalan tadi dipanggil oleh pemerintah desa RB lo. Itu perintah. Karena wilayah RB lo. Jadi tidak pacak menyampingkan wilayah. Nggak bisa. Ya. Jadi saya luruskan lagi, ini kami akui. Tetapi dalam kehutanan kami mau ada peta petaninya. Jelas. Nah, jangan dicampur aduk dulu. Kita buat dulu secara global. Setelah itu baru kita duduk sama. Saya tunjuk nanti Pak Kades mana wilayah Pak Kades secara teritorial hukum peta batas desa. Baru terlihat, oh ternyata yang berkebun di sini si A, si B, si C. Nah, baru kita rapat lagi solusinya. Kalau kita dari awal sudah membaca peta ini, kami susah kerjanya nanti. Kita buat satu hamparan dulu. Jadi kawan-kawan secara teknis kerjanya pun enak dalam satu hamparan kawasan hutan. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Jangan Kamu nanti tahu, kawan-kawan ini ngukur, oh kita ngapain ngukur ini? Biarlah orang gawe dulu. Setelah itu dapat datanya sama-sama, baru kita bicara. Kan Nah, enak. pertanyaan kayak ini Pak, yang kelompok tani itu lah dibentuk loh, masuk lah di ini loh, lah ada lembaran nggak tuh? Kelompok tani beliau Kalau yang diajukan Pak, cepat M tadi, yang Lubuk Tenang. Masuk lah ada loh, masuk lah. izin saya kalau bahasanya kita kelompok tani itu bukan izin Pak. Jadi organisasi sama kayak saya kemarin bilang juga sama kayak yang kita RBLO. Kelompok tani itu organisasinya dia bisa lewat kita BUMDes, bisa lewat koperasi, bisa lewat Gini. kelompok tani. Saya lah paham. Ya. Saya ini lah 22 jadi kenal. Lah Ya, paham itu. oke. Maksud tani karena masalah Ya, RBLO ini ya. lah berkebun di hutan petani. Ya. Lah di hutan HP dari tahun-tahun kemarin. Ya. Lah paham betul saya itu. Bahwa kelompok tani itu gini bisa gini. Kita ini bicara wilayah. Wilayah atau di mana? Pak, Iya, saya iya. sebentar loh kamu. Lokasi Itu ya. di RB loh, ada hutan HTR kan? Ya, benar. Ada ini belum Pak Naim ini. Ya. Mungkin kamu juga belum ada. Tahu sih Pak. Nah, hutan HTR. Itu berapa banyak orang R5 di situ? Kami izinkan, kami bikinkan. Tapi Ya. prosesnya melewat RB loh. Ya memang gitu Itu. Pak. Jadi gini. Yang kami mau itu jangan bertele-tele, kita ini jadi ribut nanti. Ya makanya saya mau jelasin dulu Pak. Ini kan daripada salah paham. Kalau masalah hutannya saya paham itu dosa kamu intinya ini. gini, kalau kita di putaran kayak ATR Bapak sebut itulah. Misalkan ada desa air limau atau desa air putih atau anggaplah desa belo laut yang berkebun di air belo, itu kan SK kelompok taninya kan masuk ke air belo. Nah, itu tadi yang Ya, saya tanya itu sebenarnya ini gitu tadi. Pak. Iya benar. Jadi Kenapa kalau Pak Rahmat tadi seolah-olah saya nanya ke Pak Rahmat bukan Ludo kan bahwa di kelompok R5 itu ada kelompok tenam, air tenam. Air tenam itu masuk wilayah kita, makanya saya tanya izin siapa itu? Itu yang saya maksud tadi. Jadi kan gini Pak, kemarin itu kan memang saya termasuk ikut juga turun ke lapangan. Secara yang peta yang kami yang ditulis Pak Sidik, Ya. itu memang masuk RBLO. Ah. Itu lokasinya masuk RBLO. Ya. Jadi kan kami kan perlu nyampaikan juga ke beliau ke R5 gitu kan, bahwa areal itu belum nggak bisa yang R5 yang mengeluarkan kelompok tani, yang mengeluarkan kelompok tani RBLO. Sekarang kita nyari penengah ini dari desa RBLO ACC posisinya kalau misalkan memang R5 masyarakat R5 yang sudah ada kebun, yang sudah ya, bukan yang buka, yang sudah ada kebun, mungkin Bapak ngasih gitu kan, kayak contoh di yang HTS. Tidak ada masalah. Kalau yang sudah berkebun, kalau yang baru buka oke lah, punya buat apa kebijakan gitu kan, karena masih hutan gitu. Tapi ini Pak, yang saya potong dikit ya, yang kami permasalahkan ini memang mereka tuh pengerampas hutan terus. Maka itu kami bikin 4 dokumen di Papers itu. Waktu itu kita kan belum terbentur oleh biaya kan. Jadi kita belum bisa garap waktu itu. 2020 ini kita kembali lagi memeriksa lahan yang kita. Nah, ini kami bilang lapor. Artinya tolong Bapak kalau Bapak nak negor Bapak tegur lah. Iyalah, artinya begini. Itu. Jangan dibalik-balik lagi cerita. Saya pagi ini melakukan patroli, ingin briefing di sini supaya jelas permasalahannya, kami turun ke lapangan. Saya lagi nih orang minta lah, orang lagi. Jadi masuk rumah orang izin tuh. Sebentar pacak lah ibu diam-diam sana. Kami dari segi hukumnya bisa melakukan pengendapan sama kerja polisi kami ada juga ada polisi hutan. Tapi apakah saya mau melakukan langkah-langkah itu? Tidak. Tani. Penting kita sama-sama terang-terangan di peta HD. Jangan salah paham ya.
Ini peta desa, oke, tinggal kita dudukkan nanti peta desa Pak Deni mana, peta desa Pak Jupri mana. Kita di peta besar namanya Kutanan, aneh ya ternyata jarang berkebun sini, ini yang orangnya. Oke, pakat, kelak kita dudukkan sama masalah. Sampai selesai masalah nih, kelak yang runyang-runyang itu, belum sampai ke situ. Oh, kelak gitu, nah selesai data ini, aku minta waktu ini nanti stafnya mempersiapkan. 2, 3. Oke. Jadi alhamdulillah pagi ini dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ingin patroli ke wilayah kita, hutan kawasan, dan alhamdulillah dia orang mampir di tempat kita, melakukan briefing di sini. Saya juga merasa terima kasih dan sempat memberi saran juga agar tim ini bergabung dengan masyarakat, beberapa orang di sini, terutama perangkat desa. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang kurang beres di sana, Pak Naim bisa ngebereskan nanti. Oke. Mudah-mudahan itu saja. Pak Kades, mungkin intinya aja Pak Kades, persoalan yang ingin diselesaikan ini terkait apa Pak Kades? Mungkin Pak Kades dari masyarakat. Intinya gini, Ya. Di RBLO ini kan banyak hutan kawasan, jadi mereka banyak berkebun-kebun di sana lah. Nah, mereka berkebun itu kan mereka banyak tidak tahu dengan prosedur. Nah, sedangkan menurut Pak Naim ini kan sebenarnya hutan kawasan itu bisa dikelola kalau melalui prosedur yang benar. Nah, mudah-mudahan beliau lah nanti akan memberi arahan-arahan ke petani itu. Supaya berkebun tuh dari ilegal menjadi legal. Kira-kira begitu. Siap. Makasih. Gimana Pak, itu tanggapan Bapak selaku dari pihak dari kehutanan? Ya, pagi ini memang kita ingin melakukan patroli rutin di Desa Enggano. Kami mendapatkan informasi dari Hutan Enggano ya. Enggano ini ada informasi. Kebetulan ini berada di dua kawasan, ada di Desa Erbelo dan Rimau. Mudah-mudahan patroli ini kami bisa memetakan karena informasinya banyak masyarakat berkebun di sana, dan perlu kami sampaikan bahwa di sana ada konsensi HTI juga yang dalam hal ini PBRS. Mudah-mudahan hal ini dapat solusinya dan masyarakat kita bisa tetap berkebun karena existing di sana ada yang sudah 15 tahun berkebun, dan mudah-mudahan nanti yang ada informasi yang baru bahwa di sana ada perambahan atau apa itu hari ini kita petakan. Ada patroli. Apakah bagaimana nanti kita petakan bersama problem apa aja sebetulnya yang terjadi di lapangan sebetulnya. Ada berapa banyak petani Pak? Kalau boleh tahu prediksinya. Apanya? Perkiraan petani yang berkebun situ ada berapa banyak? Nah itu datanya pasti kepala desa yang menguasai berapa jumlah petaninya. Siap. Sampai hari ini kita harus bikin mappingnya dulu. Oke, siap. Makasih banyak Pak.